Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismah, NIM 2012-0007. Saya dari lokal P5A. Di dalam video kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran PAI kelas 1 SD yang berjudul Bersih Itu Sehat. Mari simak video berikut ini. Nah, halo teman-teman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang yang bersih dan suci. Ayo, mulai dari sekarang kita harus belajar bersih dan suci ya. Oke teman-teman, memasuki materi kita yang pertama, yaitu bersuci. Nah, ada yang tahu apa itu arti bersuci? Nah, arti bersuci itu adalah menghilangkan kotoran badan, pakaian, dan tempat sholat. Harus bersih teman-teman. Nah, bersuci itu bisa dengan air. Jika tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu atau batu. Nah, ketika teman-teman waktu ingin bersuci tetapi tidak ada air, kita bisa menggunakan batu dan tisu. Misalnya nih, teman-teman dalam keadaan darurat, nah di situ tidak ada air, nah kita bisa menggantikannya bersuci dengan tisu atau batu. Nah, yang kedua yaitu memasuki macam-macam bersuci. Nah, macam-macam bersuci itu yang pertama yaitu mandi. Ayo, siapa yang jarang mandi? Nah, mandi itu badan kotor harus mandi. Dengan mandi kita bersih dan sehat. Nah, yang kedua yaitu istinja. Apa sih istinja itu? Ada yang tahu? Nah, istinja itu membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, ketika teman-teman setelah membuang air kecil dan buang air besar, kita harus mewajibkan membersihkan kotoran tersebut bisa dengan air. Nah, jika tidak ada air, kita bisa menggunakannya tisu atau batu. Oke teman-teman, memasuki yang kedua yaitu tata cara bersuci. Yang pertama yaitu cara mandi. Nah, ayo teman-teman, dari sekarang kita belajar cara mandi yang benar itu bagaimana sih? Nah, cara mandi yang benar adalah mandi dimulai dengan membaca basmalah, bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai keringkan dengan handuk. Nah, begitulah cara mandi yang benar teman-teman. Nah, tata cara bersuci yang kedua yaitu cara istinja. Nah, dari sekarang kita belajar cara istinja yang benar ya teman-teman. Nah, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita bersihkan dengan air, kertas tisu, atau batu. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman setelah membuang air kecil, kita harus membersihkan dengan air, kertas tisu, dan batu. Nah, sampai sini teman-teman paham? Nah, oke teman-teman, memasuki materi kita yang ketiga, yaitu hidup itu bersih. Bersih pangkal sehat. Bersih bagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, ayo, siapa yang suka main kotor-kotoran? Itu banyak penyakitnya loh. Kalau bersih itu pangkal sehat. Nah, oke teman-teman, di dalam hidup itu bersih. Nah, apa aja sih yang harus dibersihkan? Nah, yang pertama yaitu bersih badan. Biasakan mandi 2 kali sehari. Ayo, siapa yang masih mandinya sehari sekali? Nah, yang kedua yaitu tangan harus bersih. Menggosok gigi dengan benar dan kuku yang panjang harus dipotong. Ayo, siapa yang kukunya panjang-panjang di sini? Nah, setelah melihat video yang saya jelaskan, ayo teman-teman yang kukunya panjang, kita potong supaya hidup badan kita itu bersih dan sehat. Nah, yang kedua yaitu pakaian harus bersih. Pakaian yang kotor itu harus dicuci. Nah, dan pakaian itu harus rapi. Nah, ketika kita berangkat sekolah atau teman-teman ingin berangkat ke sekolah, bajunya itu harus bersih dan harus rapi.
Nah, yang selanjutnya yaitu barang-barang harus rapi dan bersih. Piring, sendok, dan garpu harus dicuci bersih. Alat belajar harus bersih. Buku, lemari, dan meja belajar juga harus bersih. Nah, jadi ketika teman-teman ingin belajar, maka harus dibersihkan terlebih dahulu meja, baju, atau yang di rumah. Pokoknya teman-teman boleh membersihkannya. Ingat teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang yang bersuci dan bersih. Nah, oke teman-teman, selanjutnya yaitu bersih tempat. Nah, rumah yang sehat itu disapu setiap hari agar selalu bersih. Halaman harus bersih dari sampah-sampah yang ada di halaman rumah. Nah, selanjutnya tempat sholat juga harus bersih. Nah, ketika teman-teman ingin sholat, maka tempat sholat itu harus bersih terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nih, tempat tidur harus bersih dan kita rapikan. Nah, jadi ketika kita bangun tidur, maka tempat tidur kita harus kita bersihkan dan kita rapikan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, cukup sampai di situ saja ya materi kita pada hari ini. Saya selaku pembawa materi, mohon maaf bila ada salah kata dan penulisan materi pada video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.